bagaimana kalau nggak viral? Nah, coba dipikirkan, kalau nggak sampai berita ini meledak, apa yang terjadi dengan Pak Kaci di dalam? Apakah ada kemungkinan bisa dipukulin lagi? Apakah ada kemungkinan bisa dikasih makan tai lagi? Kalau tidak diviralkan. Ya, oke, Amin Wijaya, silakan. Aduh, shalom, pastor, shalom semuanya. Kalau susu kuda mau ketawa, itu rambut apa makaroni? Rambutnya kuning-kuning kayak makaroni. Susu kuda itu rambut apa makaroni makanya. Aduh, tadi mau ketawa sendiri. Kumisnya udah kayak spaghetti linting. Spaghetti linting. Oke, pastor. Manis tuh. Apa kuning-kuning kayak makaroni? Oh, gue kira makaroni, ingat susu kuda makanya. Oke. Bentar ada motor lewat nih. Gitu, bentar ada motor lewat. Jadi saya mau ngomong tentang, mana dulu ya? Tadi ada berapa poin tuh, Pastor Askri ya? Ya, Askri saya terlibat di dalamnya ketika masa pendirian. Gitu, ketika ya lagi waktu itu meledak-meledaknya. Dan itu akhirnya diiniin dan bergabung. Ya, salah satu di dalamnya juga. Terus ketika itu udah mulai banyak dan masuklah kayak misalnya Piong 77, kaget saya bilang, Anda nggak salah masukin ini gitu. Terus ya ini yang masukin, abis itu saya keluar cabut. Besok kan abis saya cabut dari Askri, saya ditelepon lagi perjalanan ke rumah itu Ibu M gitu. Nah, Pak, tolong dukung ya, katanya ini. Dia cerita, ternyata si Piong 77 ini membuka baru lagi asosiasi yang sama dibajak orang-orangnya sama Piong 77. Kan saya sudah bilang Pak Ikim gitu. Cuman kagak mau denger. Jadi orang-orangnya dibajak, yang masukin yaitu gereja YouTube dibajak ke sono. Cuman gereja YouTube ya masih bingung milihnya kan. Ya udah habis itu akhirnya mereka jadi ada 2 asosiasi begitu jadinya. Dia telepon, Pak Amin tolong dukung ya. Oke gitu, siap saya dukung, masuk. Jadi udah terpisah, saya masuk lagi. Nah, perkembangan zaman kok kayaknya gue ditinggal. Sakit hati banget, Pastor. Kok gue ditinggal ya? Gue salah satu pendiri, kok gue didiamin. Ya udah, terus akhirnya saya live juga, dan kemarin juga kaget juga. Makanya kemarin saya sempat bilang kan, kok kayaknya nyindir nih A1, padahal kan setahu saya dari bicaranya Pastor, temen lamanya Pastor. Ya, gitu. Pastor Heri itu teman lama baik dan baik sama, benar-benar baik ya sama saya. Nah, saya sudah ingatkan, dulu nggak mau percaya kan, tapi kemarin akhirnya kemarin saya WhatsApp lagi kan, si Pastor Heri itu kan ngomong sama saya, ayo WhatsApp itu ya, kita rekonsiliasi gini jam sekian, tanggal sekian. Terus saya jawab, Pastor Heri, saya tuh sibuk banget dan saya tidak pernah memusuhi atau mengatakan hal yang buruk tentang Yosua Tewu dan Saifuddin. Saya tetap sahabat mereka dan saya tetap mendukung mereka. Ya, sampaikan salam saja. Pokoknya saya tidak ada masalah. Jangan jadikan saya seakan-akan bermusuhan. Jangan framing saya seakan-akan saya bermusuhan dengan mereka. Kalau mereka memusuhi saya, itu suka-suka mereka. Ya kan? Itu derita mereka, bukan derita saya. Kalau saya mah nggak pernah musuhin mereka. Nah, terus saya tambahin lagi, jangan lupa ya, ingat-ingat ya. Terus dia jawab, saya sudah menduga nih, si Saifuddin pasti akan jadi biang keroknya. Oh enggak, bukan. Lawyernya itulah yang biang kerok. Saifuddin dari dulu tetap sama, pintar-pintar bodoh, naif, mudah ditipu sama orang baru, orang lama nggak dipercaya, orang baru selalu dia percaya. Nah, ini ketipu terus bolak-balik. Ini udah berapa kali? Yang ketiga kali ini ya. Keempat apa keberapa? Wah, nggak keberapa, udah nggak kehitung kali. Zaman saya kenal aja ini udah yang keempat kali yang saya tahu dia ketipu. Yang sebelum saya nggak tahu berapa banyak. Zaman sebelum saya kenal dia.
Nah, jadi itu karena si Martin, hati-hati dengan Martin, saya bilang begitu kan sama dia. Baru saya bilang ngomong begitu, pertama ya oke, saya nggak ngerti ya, dia mau mau nggak seneng nggak mau bodoh amat deh, pokoknya saya kasih tahu dia kan dulu kan nggak mau kan, dia langsung nggak seneng sama saya kan, langsung kayak gimana gitu kan. Tapi kemarin dia jawab akan diperhatikan, ya mudah-mudahan. Terus dia jawab lagi benar-benar akan didengar, yang ini akan didengarkan dan diperhatikan. Jadi mudah-mudahan sih Pastor Heri benar-benar waspada ya, karena baru paginya saya ngomong gitu, siang ya saya dapat informasi ada YouTubers diuber-uber sama orang Islam. Sekarang lagi mau minta lagi mau kita urus nih antara hukumnya atau suakannya. Kita lagi urus sekarang. Nah, informasinya dari mana? Nggak ada yang tahu loh dia. Ya dari siapa lagi? Kalau nggak dari Pastor Heri, ya dari Martin. Yang punya datanya kan cuma Pastor Heri sama Martin. Kalau nggak sahabat saya ini yang berkhianat, ya Martin yang berkhianat. Udah gitu aja. Cuman kalau saya percaya Pastor Heri nggak begitu, yang Martin yang kasih datanya gitu. Jadi mau Lanjut. sekalian dibuka nggak juga semua yang dari Kalian masalah dong, ini kan channel terbuka, channel gubrak-gubrak. sampai viral ke luar negeri begitu. Nah, masih ingat ketika mendapat kabar pertama saya bangun telat begitu, saya hubungin, ya kan, ya oh, benar itu, cuman bosku nggak mau dikasih tahu biar nggak rame. Saya WA, gimana ini? Viral kan? Ya udah, saya kontak Pak Martin berani tampil. Ya oke. Di waktu itu saya bertelepon dengan Pak Heri, dengan Pak Kanuru, termasuk ketika Pak Herbert ingin mengundurkan diri. Saya bilang Herbert ingin mengundurkan diri, saya nggak setuju, dan saya memohon kepada pihak keluarga untuk menahan, karena saya lihat Herbert ini sangat luar biasa berani. Dia berani memblow up. Nah, saya setuju gitu. Pak Herbert mengundurkan diri, biar karena apa? Nggak ada perkonfirmasi dari pihak keluarga nggak mau ini. Cuman satu-satunya Askrip Pak Heri Ikim yang tidak menyiarkan berita lagi tentang Pak KC dianiaya. Mungkin di situ ada Martin. Yang lain kubrak-kubrak tentang kasus penganiayaan di dalam. Setelah polisi konferensi pers, baru Askri menaikkan Pak Jenderal Ikim. Di situ pun saya berdebat dengan, bukan berdebat ya, saya berdiskusi dengan Pak Kanuru. Bro, apa untungnya kalau diviralkan? Kalau diviralkan, untungnya Pak KC nggak mati di dalam. Oke, gitu. Oke bro, kata Pak Kanuru. Jadi Pak Kanuru juga ikut memviralkan. Saya juga kan kasih tahu juga. Nah ini kacau nih. Saya bilang orang mau supaya ini gini aja, Pastor Paul. Sudah viral ya kemana-mana. Sudah ke luar negeri, dunia internasional. Itu aja masih nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kalau nggak viral? Nah, coba dipikirkan kalau nggak sampai berita ini meledak, apa yang terjadi dengan Pak KC di dalam? Apakah ada kemungkinan bisa dipukulin lagi? Apakah ada kemungkinan bisa dikasih makan tai lagi? Kalau tidak diviralkan. Nangkep ya, Pak Paul ya? Sampai hari ini Napoleonnya masih di Mabes. Apalagi kalau tidak diviralkan. Apalagi kalau sampai tidak diviralkan. Betul nggak? Nah, kalau nggak sampai diviralkan, coba kebayang nggak gitu. Diviralkan aja masih tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau tidak diviralkan, aman-aman saja, tidak ada ini, tidak ada berita penganiayaan, bukan penganiayaan, penyiksaan begitu, tidak dikasih makan. Apakah tidak mungkin untuk diberi makanan, yaitu T0K41? Nah, udah bagus diviralkan gitu. Dan Pak Herbert itu yang berani banget, dia tampil di beberapa YouTube. Pak Herbert, saya acungin jempol gitu. Inilah yang pahlawan sesungguhnya, berani membongkar. Yang lainnya tidak mau, silent. Kalau silent 2 hari 3 hari kemudian bisa dikasih makan ini, lama-lama itu virus di dalam semua. Ya. Gitu. Nah, gitu jadinya. Jadi udah tanggung deh gitu. Jadi tentang ini ada yang telepon lagi saya. Jadi kesimpulannya Heri ditunggangi sama si Martin itu ya. Makanya nggak mau naikkan itu ya.
Jadi Ya. dari awal yang menolak memviralkan itu Martin ya. Heeh. Jadi mungkin dari situ kali, karena kan ada dari pihak keluarga di ininya bahwa nggak boleh rame-rame, dan ketika waktu itu aja kan ada yang live aja kan, pihak keluarga nggak mau, suruh dimatikan. Saya bilang saya nggak bisa, orang saya bukan yang punya channel, saya baru bangun tidur, akhirnya menghubungin yang ada beberapa channel yang lagi live, yang langsung dihentikan gitu. Untung Pavel udah naik duluan ya pagi-pagi ya, nurut ya. Pavel MN, Hmm. iya Pavel MN ya, MN Record. Abu Dodika, terus Pester gitu. Abis itu kan cepet rame kan, rame baru Kanuru juga, Kanuru ya. Jadi Kanuru juga ya. Jadi kan rame itu. Dan sebenarnya apa sih? Bukannya dibawa ke dunia internasional di ini itu. No, dunia internasional melihat, dunia internasional menonton. Bukan mau dirame dunia internasional juga, karena dengan teman-teman juga banyak yang di Amerika segala, termasuk teman-teman saya juga banyak itu kontak. Kenapa Aminan, apa yang terjadi? Ya saya ceritain, sudah cukir sekaligus kan, gitu. Jadi Pak Hendro juga salah, gitu. Sekarang kalau orang-orang yang di luar negeri mau apa, memblow up, betul nggak, Pak Sepol? Iya. Betul gak, kayak Pak Setahun apa kan hubungin kan, Bung Kasep kenapa bisa apa? Nah mereka kan nanya, ya udah gitu, dan mereka yang punya keinginan juga, betul gak? Salah Pak Hendro. karena beritanya heboh dulu di Indonesia, orang luar negeri melihat. Dia kemarin ngaku-ngaku dia yang pertama kali memviralkan ya. Katanya jam 6, katanya jam 6 pagi yang ini viral, tapi kan masih belum heboh. Yang heboh kan yang di jam 8-an lewat. Si MN Group itu ya. Iya, MN itu saya baru malamnya dibubrak, kan. jadi meledak. Ini nggak boleh, katanya nggak boleh diviralkan, nggak urusan. Gitu ya, antam tambah. Baru meledak itu kan. Itu besok kan makin banyak channel. Terus yang ke putus restorasi justice, putus gak? Ya, udah. Mau restorasi justice, saya bilang nggak bisa. Masih ingat kan Pak Sepot? Ya kan dia yang mau restorasi kan? Iya, jadi sampai ada yang di live sampai gara-gara dia, Bro Amin jadi setuju Pak KC di penjara. Loh, kok jadi penggiringan saya mau Pak KC di penjara nih? Saya bilang, loh, kalau Pak KC dibebaskan, ya walau ini dibebaskan, ini akan terbentur dengan 156. Mau 156 dulu dihapuskan, mereka dua-duanya lepas. Gitu. Kalau mereka dua-duanya lepas, nah ini pasal 156 buat apa dibuat? DPR buat apa nggak capek-capek bikin pasal ini? Benar nggak? Ya undang-undang ini yang harus dihapuskan, boleh mereka lepas dua, udah. Kalau selama undang-undang 156 masih ada, ya kita harus tetap patuh dan taat kepada hukum. Hukum adalah sebagai panglima, bukan berarti saya mau Pak KC di penjara, no, gitu. Tapi kita harus tunduk kepada hukum yang berlaku, gitu kan. Ya akhirnya dibilang, tapi tahu kan sendiri nggak bakal lolos Pak Amin gini. Ya saya tahu, tapi hukum harus tetap sebagai panglima, gitu. Keadilan harus betul-betul ditegakkan. Ya akhirnya live chat Pak Amin. Di live chat tuh jadi penggiringan opini Pak Amin mendukung Pak KC di penjara. Kan kampret cuman gara-gara begitu kan. Yang herannya anaknya KC juga tenang-tenang saja. Saya nggak mau singgung-singgung, nggak pusing pala saya. Itu memang gini, karena kan begini. Sekarang ini kan KC ini kan sudah di dalam, memang sudah diblok sama si lawyernya. Si Martinnya bisa bilang tempat yang paling bagus sekarang, yang paling baik buat KC adalah Mabes Polri. Nah itu saya heran itu. Semua orang pada minta dibantarkan, ini satu-satunya lawyer yang saya dengar cukup bodoh dengan ngomong itu. Lalu anak KC kan juga pengacara maling sore ya. Nah, nggak ada kenal ya karena udah dipengaruhi itu tadi.
Ya, menurut saya itu salah sekali ya kalau bilang tempat yang terbaik semua orang pada minta dibantarkan, apalagi udah bonyok begitu. Dan ini sudah ada yang mau ada kedua. Ini informasinya A1 bener ya yang KC itu mau dihabisi itu, makanya kita gubrak-gubrak di sini ini supaya teriakin terus. Ini Mabes Polri kan dengar yang kita ngomongnya, Mabes Polri dengar dari kemarin kan. Terus di apa namanya, kita udah cek ke DPR juga. DPR udah mengkonfirmasi bahwa ini kalau bebasin KC berarti kamu melawan pemerintah. Maksudnya pemerintah ini ya grupnya MUI itu kan, pemerintah yang Khalifa ini kan. Itu bahaya sekali. Oke, kita lanjut dulu nih, Beta Maluku, silakan. Ya Beta Maluku. Jangan lupa udah ada Bu Mata Najwa. Oke, kita kasih prioritas ladies first ya. Mana nih? Tapi ya, terlepas terus sih. Ya. Ya, silakan bukan Najwa. Ya, selamat malam. Mana nih? Udah. Saya mau pin dulu ke depan. Lagi dong, bilang, ngomong terus. Halo, Ya, selamat terus. malam. Oke, udah dapat. Loh, lompat lagi. Lanjut terus. Ya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Apa yang terjadi Pak Paul? Loh, nggak tahu nih. Apa skip dulu biar dengerin dulu, ngikutin dulu, baru masuk ya. Iya, baru sempat tadi habis ngikutin dulu ya, sama ikutin dulu Herbert ya, juga. ikutin dulu Iya, nanti kapan boleh. Oke, Beta Maluku, silakan Pak Beta. Ya, sebentar ya di layar Anda ini ada Pak Jenderal dosen kita sudah teriak ya, sudah serukan tentang KC ini ya. Intinya Pak Jenderal Toping bilang, tolong ini ya, saya tidak berbicara masalah kasus yang menimpa bersangkutan dan saya juga tidak sedang membahas masalah agama, tetapi rasa keadilan harus diterima sama semua warga negara Indonesia, ungkapnya. Ditambahkannya, kita harus memahami itu paradigma dan juga filosofi. Tolong dipahami apa itu paradigma dan apa itu filosofi. Paradigma dan filosofi pemahamannya sama. Itu adalah cara memahami kita hidup, di mana kita hidup sekarang, kita hidup di Indonesia. Jadi kita harus memahami kehidupan di Indonesia itu seperti apa paparnya. Jadi Pak Jenderal Tobing juga ada teriak, tapi diberangus ya. Makanya kita kasih panggung ke Pak Jenderal dari kemarin itu ya. Oke, itu dulu. Ini Pak Jenderal sudah ini. Sebetulnya kita ada isu yang lebih mengerikan lagi ya, NII. Ya, NII. Karena ternyata MUI sendiri sekarang ini dipasrahkan malah untuk membina NII. Wah, ini saya bilang goblok juga. Ini pemerintahnya maksudnya apa? MUI disuruh membina 59 anak yang dibaiat oleh NII. Iya, MUI lagi. Oke lah nih, biar ini dulu lah Beta Maluku, lalu Binyo Amsterdam, lalu Pak Gajah Mada. Silakan. Beta Maluku. Ini dulu nih Pak dengan MUI ya, sebentar ya. Ya, sebenarnya ini nih. Pak Paul mention itu, jadi saya mau bilang biar mateng. Asal kalau tindakannya udah ke kriminal ya, polisi sama TNI bertindak. Kalau cuman itu biarin aja, biar mateng Pak. Biar jadi sekalian ya, tembak sekalian jadinya ya. Tembak. Kita fokus ke Pak. Kalau kita dengar YouTube sana, kita ke sana, YouTube sini, kita ke sini, semua bingung nih, masyarakat bingung. Nah ini kalau kita kan nggak bisa bilang bukan karena channel ini kan, karena channel ini kan aktif sekali, tiap hari kita angkat. Sehingga kalau ditimpali oleh pihak yang mendengar pihak sana, kesannya kita ikut-ikutan atau cuma ngomong aja. Enggak. Itu kesalahan semua karena miskomunikasi Pak. Jadi kalau dibilang dari awal waktu semenjak Pak Saifuddin masuk ke sini yang angkat bicara, kelayakannya itu problem Pak. Ya kan, tidak ada keterbukaan dari pihak Pak Saifuddin ke Pak Paul. Sementara Paul yang menggiring agar Saifuddin mengkoordinir pembelaan kasus MKC. Itu kan nyata. Dan juga motivasi donasi untuk MKC itu jelas ada. Agar semua bisa masuk ke dalam rekening yang Pak Paul bilang bikin rekening baru. Dan Pak Saifuddin bilang sanggup. Kemudian adanya nanti transparansi, dibuka, dilaporkan secara publik. Ya kan? Nah, dari miskomunikasi ini, apalagi yang berapa hari lalu Pak Paul bilang susah, udah nggak bisa komunikasi dengan Pak Saifuddin. Nah, inilah terjadi miskomunikasi. Berujungnya apa? Misunderstanding. Akhirnya apa? Ada fitnah, ada saling berkesimpulan ya, di antara kita maupun mereka. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini Pak. Selain itu ya, kita nilai nih, lawyernya nggak sanggup sebenarnya. Dia punya agenda sendiri yang kita sendiri
nanti asumsinya bisa macam-macam. Kesalahan ini juga kesempatan dari Martin waktu bicara di channel Pak Paul ini, sebenarnya dia terbuka aja. Nah, karena dia ada hidden agenda sendiri, akhirnya kita berasumsi yang negatif kan, ya kena sendiri dia nggak bisa lari dari situ. Akhirnya dia sendiri dinilai oleh banyak orang juga jadi nggak benar, ya kan? Andaikan nih Pak, tim lawyernya setelah berganti dari Pak Sandi kemudian ke Pak Komarudin, dia tahu persis nih, ini kasus besar bisa ngeblow, bikinlah PR, ya kan, PR yang satu pintu dari mereka, gunakan kita 1 juta toa. Nah, kalau membangun jembatan komunikasinya udah terbangun, ya kan, andaikan ada kendala, mereka bisa pakai kita untuk mendobrak kendala itu, bukan malah kita berhadap-hadapan, padahal kita sama-sama pro KC. Dia pembela hukum, kita bagian suara untuk menyuarakan secara terbuka. Nah, ini salahnya di situ, Pak. Jadi kayak malah saling curiga. Soalnya mereka takut saya minta komisi, Pak, si lawyernya, Pak. Ini yang saya baru mau bilang, jangan-jangan karena duit, ya kan? Kita pengaruh ini nggak ada, kita hanya memberitakan, membicarakan, berucap, masyarakat bisa lihat, oh ini bisa dipercaya nih, ini bisa dipakai ini, ya kan? Mereka sekarang malah menutup mereka punya kesempatan untuk cari simpati masyarakat untuk mendukung mereka secara keuangan. Nah ini udah ngaco, Pak. Nah masalahnya apa pihak keluarga paham, Pak Saifuddin paham. Kalau dilihat sisi kecil aja sekedar untuk membela, mengkoordinir MKC, ya Pak Paul, saya boleh bicara nanti kalau ada kesempatan? Ya, nanti Pak Renhat, silakan, Bung Beta. Akhirnya nggak ada hasilnya terus kan. Kita lihat gini semua udah bingung. Apa sih sebenarnya mau diredam isu MKC? Nggak bisa, kita tiap hari bisa bicara terus. Akhirnya kita tektok aja antara kita dan tim Pak Saifuddin dan lawyer. Nah ini Pak yang harus di stop. Sehingga pingpong debat kusir ini nggak perlu lagi. Kita buka aja pintu komunikasi, kita bangun jembatan komunikasi. Pakai kita sebagai 1 juta toa, kalian bekerja. Kendala kalian kita bongkar. Tapi kalau kalian jadi kendala, kita harap diganti aja lawyernya. Kan begitu jadi simpulnya, Pak. Betul. Gitu. Aneh sekali. Iya, udah saya itu aja tadi. Cuman ada Oke, ini Pak Renhat nih, ini Pak Renhat, biar kita kasih masuk dulu nih Pak Renhat. Saya kasih. Pak, bentar. Ya. Ide Presiden 2024 yang Pak Paul sampaikan tadi, beragama Hindu, itu saya setuju Pak. Artinya apa? Semua punya hak yang sama. Tinggal bagaimana kita akan secara politik, sosok-sosok yang baru, yang non-Jawa atau non-Islam bisa tampil juga. Itu oke lah, namanya negara demokrasi, tinggal pilihan masyarakat. Tapi ada yang saya kurang setuju dengan Pak Paul nih, saya harus ungkap sehingga boleh dong. Boleh. Sehingga kita semua bisa belajar, Pak, sama-sama belajar. Ini saya ambil contoh yang dari Amerika. Bicara itu Pak harus dijamin, Pak. Tadi Pak Paul bilang, berani bicara khilafah aja kita penjara. Jangan. Kalau hanya bicara silakan. Yang kita harus tindak adalah waktu dia melanggar aturan, itu yang harus dihukum. Jadi contohnya gini, Pak. Saya naik motor, busway, bukan motor dilarang, Pak, tapi saya yang ditindak. Maksudnya nggak boleh di Indonesia ada motor lagi. Cuman gara-gara saya masuk busway, bukan. Tindakan saya masuk busway yang dihukum, bukan motornya yang nggak boleh digunakan di Indonesia. Jadi ya kan? Boleh. Itu boleh berbeda, Pak. Kalau saya ada, tapi nggak apa-apa. Itu jadi memang ada ini ya. Kita sedang menggunakan membangun opini tentang khilafah ini. Dan yang memang mengerikan memang MUI ini kan yang paling sering menggembor-gemborkan ini kan tadi kan. Bahwa khilafah itu dulu berjasa. Oh, Indonesia itu Allahu Akbar segala macam dah. Nah, ini kurang ajar sekali. Sementara PGI-nya kita melempem, nggak berani mengcounter itu. Terkait khilafah dan MUI-nya segala macam, kesalahannya di pemerintah, Pak, dalam tindakannya. Bukannya dia membatasi hubungan antara pemerintah, birokrat dengan organisasi dan pemerintah, malah memasukkan mereka di dalam pemerintahan. Akhirnya apa? Bias. Semuanya bias. Kasusnya si Abdul Somad, ada dia ditangkap? Enggak, karena hukumnya udah bias. Sehingga apa? Ketidakadilan yang timbul,
si MKC dibikin jadi bahan politik untuk ditangkap, jadi satu lawan jadi sama-sama gitu, satunya ditangkap juga si Yahya Waloni. Itu bukan hukum Pak, itu politik. Hukum bener itu semua yang kita sebutin, kayak si siapa itu yang ibu-ibu itu Pak ngaku Katolik biara itu, siapa namanya? Handono. Irma Handono. No, itu nggak usah ditunggu lagi, memang sudah harusnya ditangkap. Itu kalau hukum Pak. Ini semuanya udah berpolitik karena khilafah, MUI semua dikasih tempat di dalam birokrat, di dalam sebagai wakil presiden, itu udah salah semua Pak. Jadi tindakannya udah nggak adil semuanya Pak. Begitu Pak Paul. Oke.